tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, siang ini, waktu yang tak lama ini, insyaallah kita akan membahas tentang satu tema seperti kajian-kajian kita sebelumnya. Kita harus bahas tentang tema yang akan saya sampaikan ini, tentang apa saja yang menyebabkan amal ibadah kita raddud, tertolak di hadapan Allah. Kita pengen banyak amal, tentu betul, tapi apakah semua amal diterima Allah? Belum tentu. Makanya kenapa saya sampaikan kepada jamaah, perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal, karena tak tahu amal mana yang bisa sampai. Maka saya bilang jangan bosan doa, 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 doa banyak-banyak, doa banyak-banyak. Kenapa? Karena tidak tahu doa mana yang mau bisa diijabah. Sering saya bilang kepada jemaah bahwa jemaah minta doa sama orang-orang soleh, minta doa sama orang-orang soleh, minta doa sama orang-orang soleh. Kenapa? Karena nggak tahu doa orang soleh yang mana yang akan Allah ijabah. Nggak tahu. Sedangkan banyak aja amal kita belum tentu Allah terima. Apalagi tidak sama sekali, na'udzubillah. Makanya tugas kita dalam dunia ini apa? Perkecil melakukan salah, perbanyak melakukan kebaikan. Tetap kita akan ketemu dengan yaumul mizan. Tetap kita akan ketemu dengan hari pertimbangan. Tapi kita berharap waktu di hari pertimbangan itu, dosa kita segini, pahala kita lebih banyak. Tapi apakah pahala yang banyak ini adalah amal kita yang keterima? Itu adalah amal yang keterima doang di antara banyak amal kita. Maka kita beramal banyak betul, ya, beramal banyak betul, tapi kita harus juga punya ilmu untuk bagaimana supaya nih amal ini keterima, betul ya? Nah, ini kita punya ilmunya. Makanya kalau dibahaslah pengajian agama Islam ini tidak ada selesainya. Ilmu tuh banyak, tinggal kita mau belajar aja lagi atau tidak. Ada ilmu kayak mana meringankan dosa, ada ilmu kayak mana amal kecil tapi pahala besar. Ada ilmu kayak gimana doa tempat mustajab. Ada ilmu kayak gimana hati kita makin lunak. Sekarang tinggal mau diambil nggak ilmu itu. Nah, kita nih belajar, udah banyak kita belajar tentang amal-amal terbaik. Yuk kita belajar. Hati-hati, jangan lakukan apa yang saya cakap hari ini. Karena pengajian kita hari ini, kalau kita lakukan, menyebabkan amal kita menjadi raddun, tertolak. Na'udzubillah. Kita mulai. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, amal kita menjadi tertolak di mata Allah atau minimal sulit sekali sampai
adalah kalau kita ujub. Nah, jadi hindarkan ini sifat ujub. Pernah dengar ujub? Hah? Ujub? Ujub bukan suuzon. Ujub tuh nama tetangga. Nama tetangga. Enggak. Ujub bukan sombong. Kalau sombong lain lagi. Kalau ria lain lagi. Tapi itu termasuk poin kita hari ini. Bahwa ujub adalah hal yang bisa membuat ibadah kita menjadi tertolak. Apa contohnya? Ujub. Ujub itu adalah menampak-nampakkan kebaikan dalam hal akhirat. Kalau takabur soal dunia, nanti saya bahas, karena itu poinnya juga. Jadi, ujub adalah menampak-nampakkan kebaikan, menampak-nampakkan ibadah. Ujub menampak-nampakkan kebaikan, menampak-nampakkan ibadah. Beda dengan ria, nanti kita bahas. Contoh, suara jelas? Beda dengan ria. Kalau ria beda. Nanti saya jelaskan. Ria tuh nama orang ya? Enggak ya. Ria beda. Kalau ria beda. Karena ria juga menyebabkan amal tertolak. Yang ibu bilang itu semua betul. Tapi definisi enggak gitu. Kalau ujub menampak-nampakkan amal. Menampak-nampakkan amal. Contoh, seorang menantu pas mau dilamar sholat dia. Besok enggak ada mertuanya lagi tak sholat lagi dia. Orang tahiyatul masjid juga dia. Padahal sholat subuh enggak. Misalnya, ya kan? Orang tahiyatul masjid semua ini, misalnya gitu. Misalnya nih, teman-temannya ke masjid, dia ke masjid juga. Tapi tujuannya hanya ingin mendapatkan perhatian dari orang. Itu ujub. Jadi beda dengan sombong. Nanti saya jelaskan. Kalau ujub itu ibadah dia yang dia nampak-nampakkan. Paham ya? Ibadah dia yang dia nampak-nampakkan. Misalnya lagi, dia ingin terlihat alim. Padahal sejatinya tidak. Walaupun dia alim, tapi dia menampak-nampakkan, maka kealimannya sirna di mata Allah. Paham nih? Itu ujub. Jadi, walaupun dia alim, walaupun dia abid itu orang yang rajin ibadah. Tapi kalau tujuan ibadah dia adalah menampakkan kepada orang, supaya dibilang alim, supaya dikira ulama, supaya dikira kiai, biar dikira ustadz, dia nampak-nampakkan kebaikannya dengan tujuan adalah ingin diakui kealimannya, itu amalnya tertolak, ibarat debu yang berterbangan. Na'udzubillah. Makanya, tampakkanlah ibadah kalau tujuannya mensyiarkan kebaikan. Kalau enggak, tutup. Bangun tengah malam, tak ada yang tahu. Paham ya? Nah, itu ujub. Ya jelaslah ujub itu menyebabkan amal tertolak. Udah jelas dong. Karena dia menampak-nampakkan ibadahnya dengan tujuan dipuji oleh orang. Paham? Itu hilang amal. Jangan ujub, tidak boleh. Ujub. Jadi dia ibadah ingin dilihat orang saja. Kenyataannya banyak di sekitar kita. Oke? Yuk kita masuk yang kedua. Kalau lakukan yang nomor 2. Yang nomor 2 ini udah sering saya sampaikan. Kalau nomor 2 ini juga amal tertolak. Yang kedua ria. Apa beda ujub dengan ria? Kalau ujub menampak-nampakkan ibadah. Kalau ria menyebut-nyebutkan kebaikan yang sudah kita buat. Beda jauh. Kalau ria tuh gini. Ibu udah berbuat baik, tapi ibu sebut-sebut kebaikan ibu. Contoh, ada dalil. Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha ada. Nggak usah ibu sedekah, bu. Lebih baik, bu. Daripada ibu sedekah, tapi menyebut-nyebutnya. Kan saya sering contohkan dengan anak, kan kemarin ya. Ma beli permen ma, nia. Ma beli baju ma, nia. Ma belikan sarung ma, nia. Ma beli sejadah ma, nia. Ma beli pistol ma. Kau ini banyak kali minta kamu. Kemarin kau minta ini, minta itu, minta pistol, minta semua kau minta. Sekarang kau minta juga lagi, nia. Disebut-sebutnya kebaikan. Kalau nggak ada, diem. Jangan menyebut kebaikan kita. Kalau nggak ada cukup bilang, sekarang lagi nggak ada rezeki. Nah, udah gitu aja. Kita baik sama kawan. Kapan dia bantu, kita bantu. Kapan dia bantu, kita bantu. Kapan dia bantu, kita bantu. Suatu ketika kita butuh dia nggak bantu. Apa kata kita? Kau
Udah aku tolong kapan kau minta bantu. Sekarang aku minta bantu tak kemana-mana dirimu. Kita sebutkan kebaikan kita di hadapan orang lain, hilang pahalanya. Saya pastikan hilang. Ponakan tinggal 5 tahun di rumah kita. Ponakan tinggal 5 tahun di rumah kita, makan dengan kita, ya, ngekos di rumah kita daripada dia jauh-jauh di Sumatera Barat sana sekolah, lebih baik ngekos di rumah kita. Atau dia tinggal di rumah kita tantainya. Suatu ketika ponakan kita jadi orang sukses, anak kita butuh bantuan dia. Apa kata kita? Kita minta tolong kan? Karena dia udah sukses, karena dia sempat tinggal di rumah kita, kan begitu? Orang Indonesia mah, telepon. Nggak diangkatnya, nggak bisa dia bantu. Apa kata kita? Kau kemarin 5 tahun tinggal di rumah aku, sekarang aku minta bantu sikit, jangan ngangak kamu, nggak mau kau bantu. Hilang pahala 5 tahun, ria. Kalau ujub ibadah ingin dilihat orang. Kalau ria melakukan kebaikan menyebut-nyebutnya. Udah dilakukan kebaikan dan disebut-sebut, itu adalah ria. Hilang amal kebaikan kita. Makanya kata Pak Ustadz, kalau mau kasih tangan kanan, lupakan tangan kiri. Nggak usah sedekah, Bu. Lebih baik duit nggak keluar. Kalau duit keluar kita ria, bahasa Minangnya pitih keluar, pahala nggak dapat. Duit hilang, pahala nggak ada. Betul nggak? Nah, makanya hati-hati waktu kurban. Banyak kali, apalagi anak muda, kalau udah berkurban posting. Kalau bagus, niatnya bagus. Tapi kan kita niat nggak tahu, hati-hati. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Tahun ini bisa berkurban. Selfie bau, selfie sama kerbau. Oh, itu lah ya. Kalau tujuannya syiar, kan cuma kita yang tahu dengan Allah. Tujuan kita syiar, nggak masalah. Tapi khawatirnya, kita ingin menyebut-nyebutkan, atau kita ujub, tak boleh. Tapi kalau seandainya masa kita, itu kita lanjut dulu. Ria tadi kita lanjut, biar paham. Jadi ria itu menyebut-nyebutkan kebaikan. Paham ya? Misalnya nih, kita ngasih modal ke orang susah. Tetangga kita miskin. Kita kasihlah modal ke dia. 2 juta. Pinjaman. Tahu-tahu sukses usahanya. Kita bilang-bilang sama orang, dulu tuh, Alhamdulillah. Pakai Alhamdulillah juga awalnya. Karena modal dari aku tuh. Jadi dia sekarang. Modal dulu 2 juta tuh dari aku tuh. Jadi dia sekarang, kalau ini tujuannya menampak-nampakkan kebaikan, kacau sudah. Hilang sudah. Contoh sudah jelas? Sudah jelas ria dan ujub? Kalau ujub kita tampakkan kebaikan kita. Kalau ria kita berbuat baik dan kita menyebut-nyebutkan kebaikan kita. Ustazah, kata seorang jamaah, masa enggak boleh menampak-nampakkan kebaikan? Saya jawab, boleh. Loh, gimana Ustazah? Apa hubungan dengan ria? Nih, biar ibu paham saya sampaikan. Menampak-nampakkan kebaikan adalah ria, ditolak amal. Kecuali untuk fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh, yang ada kurban, namanya dicatat di depan. Betul? Fulan binti Fulan, Bulan fin Bulan. Oh, udah sekian orang nih, nanti terlambat, aku kehilangan sapi nih, aku maunya sapi. Ditulis supaya mensyiarkan kebaikan. Atau sedekah, tapi ada acara tika hati di masjid saat sedekah, kan pernah ya? Ayo ibu-ibu, siapa yang mau nyumbang untuk masjid? Oh, saya 2 sel semen. Ibu, sel semen. Ibu, 1 juta. Ibu, 2 juta. Ibu, berapa? Itu kan disyiarkan tuh namanya. Ditulis namanya di papan. Tujuannya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu nggak apa-apa. Orang dulu sahabat, setiap habis ceramah Rasulullah dia naik ke mimbar, dia umumkan, Utsman bin Affan mengumumkan, sahabat, aku nyumbang 100 ekor unta. Dia umumkan. Apakah dia ria? Tidak. Niatnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Naik pula Ali bin Abi Thalib. Berapa? Aku 200 ekor unta. Jadi tujuan kebaikan, menyebarkan, menspil, menyampaikan kebaikan di sosmed, belum tentu ria, tergantung niatnya. Kalau tujuannya biar orang ikut, bagus. Saya bagi sembako, saya telepon teman-teman saya.
saya bagi sembako sekian, kalian berapa? Masa kalian kalah sama aku? Bangkit egonya kan? Oh, oke, aku segini. Telepon lagi, kamu bisa berapa? Masa kamu nggak bisa? Oh iya Nel, aku ikut. Dari satu orang, ikut ramai orang. Tujuannya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu beda dengan kalau kita udah berbuat baik, terus kita sebut-sebut karena kita tak ikhlas. Itu beda. Jadi boleh nggak kita menyebut-nyebutkan kebaikan? Boleh. Tujuannya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi jangan nanti setiap orang yang nyebut-nyebut kebaikan, ibu anggap dia adalah ria. Belum tentu. Dia tergantung kita. Yang nggak kuat, takut-takut ria, ya udah, ibu pakai aja tulis hamba Allah. Atau main belakang aja sedekahnya. Yang kira-kira kuat, gas, nggak masalah. Dulu Rasulullah SAW ingin perang ke sebuah kota. Lalu kemudian pasukan 30.000 orang. Rasul ngomong, hei, siapa yang mau sedekah? Datang Abu Bakar, aku nyumbang 100 ekor unta. Wah, didengar oleh Utsman. Utsman gak ketinggalan. Dia datang. Aku nyumbang 960 ekor unta. 940 ekor unta. Utsman itu orang kaya besar. Lalu kemudian Rasul bilang lagi, ayo siapa lagi yang mau sedekah? Datang lagi Utsman. Aku genapkan tambah 60 ekor unta. Diumumkan. Ayo siapa yang masih kurang? Wah, Utsman bilang, ternyata masih kurang juga. Datang lagi Utsman bin Affan. Masih kurang ya Rasulullah? Masih kurang. Ini oke, udah ada 940 ekor kuda. Ditambah dengan 60 ekor unta. Makanya itu kuda perang. 960 ekor kuda plus 60 ekor unta. 1000 punya Utsman dipakai untuk berperang. Apa kata Rasul? Siapa lagi yang masih punya harta? Kita sedekah. Oh, masih kurang rupanya. Sebelum keduluan yang lain, dia pulang ke rumahnya, dia bawa 700 wasak kurma. 700 wasak kurma itu, satu wasak kurma itu 10 kilogram. Kali 7.000 kilo. Kurmanya dia kasih untuk Rasulullah dan para sahabat yang sedang berperang. Satu kurmanya 200.000, kalau 7.000 berarti 1,4 miliar. Satu kuda itu kuda perang 1-2 miliar. Kali 940. Wah, luar biasa. Jadi orang dulu-dulu itu kalau dia sedekah tuh ramai dan banyak. Makanya saya belum cerita panjang. 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga itu semua orang mapan. Bedanya ada yang hidupnya mapan, meninggalnya susah kayak Khadijah. Ada yang hidupnya mapan sampai meninggal pun mapan. Utsman bin Affan. Kalau pergi ke Mekah Madinah ada 1000 pokok kurma Utsman bin Affan yang masih hidup sampai sekarang. Di tanah Utsman bin Affan dikasih makan rakyat fakir miskin yang ada di Arab Saudi. Jadi Utsman bin Affan itu meninggalnya kaya, hidupnya mapan. Meninggal hidupnya warisannya banyak sekali. Tapi kalau Khadijah hidupnya kaya, meninggalnya susah. Jadi begitu ya. Jadi riya itu akan menghilangkan kebaikan kita. Udah tahu beda ujub? Ujub kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, ingin ditengok oleh orang. Riya berbuat baik kepada orang sehingga pada satu kejadian kita tidak ikhlas dan kita menyebut-nyebutnya. Jangan sampai sebut-sebut kebaikan. Duit keluar, pahala tak dapat. Oke? Oke. Yang ketiga, ini nggak ada hubungan dengan yang tadi, tapi ini menyebabkan amal kebaikan kita yang lain itu akan sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lakukan ini ya. Nomor 3 adalah takabur. Bedanya apa? Nomor 3 adalah takabur. Takabur. Tadi ujub menampakkan ibadah, riya menampak-nampakkan kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah takabur. Mau hujan ya? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, takabur itu adalah kesombongan. Sombong, takabur diidentikan dengan kehidupan dunia. Gini, takabur itu adalah ketika rumusnya begini, ketika kita mampunya 5, kita bilang-bilang itu 10. Itu takabur. Contoh, ada orang nanya tas ibu. Bu, cantik tasnya. Harganya 10 juta. Terus ibu bilang, harganya 10 juta.
tapi hati ibu biasa-biasa aja. Apakah itu takabur? Tidak, itu sesuai fakta. Takabur itu adalah dia di level 5, tapi dia bergaya-gaya ingin ditengok di level 10 hidupnya. Beli barang biasa, biar dikira original. Beli tas biasa, KW, tapi dia sampaikan, dia syiarkan itu tas asli misalnya. Atau dia tahajudnya, nggak tiap malam tahajud, tapi dia syiarkan, dia tahajudnya tiap hari. Sombong itu nggak sesuai fakta. Kalau sesuai fakta itu nggak sombong namanya. Paham ya? Nah, itulah takabur. Dia sampaikan sesuatu, dia lebih-lebihkan sesuatu yang kenyataannya itu bukan dirinya. Anaknya masuk sekolah dibantu. Dia bilang, oh anakku tuh pintar tuh, anak baik tuh. Padahal dia tidak terlalu pintar. Jadi saya sering bilang, yang sudah rendah jangan meninggi, itu sombong. Yang sudah tinggi jangan merendah, itu tanda tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi pada posisinya aja lah. Kalau dipuji, jangan merendah. Kalau pujian itu benar adanya, jangan merendah. Kalau ibu merendah, berarti ibu tak mensyukuri nikmat Allah. La haula wala quwwata illa billah. Di situ ada apa? Di situ ada bunyi percikan tadi enggak? Dari saya ya? Dari mikrofon. Besi. Allah karim. Kuat ya? Tapi di situ ada percikan, ada besi di situ? Ada besi apa? Oh, enggak ada. Oh, mikrofon. Bagus, matiin saja. Ini matiin saja. Konslet. Seperti ada lampu. Iya, sentrum. Berarti nanti petir nih, tak boleh pakai. Sentrum. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Apa tadi kita ngomong ya? Takabur. Jadi gini, kalau kita sudah tinggi, suara jelas ya? Kalau sudah tinggi, jangan terlalu merendah. Karena berarti tak mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita rendah, jangan meninggi. Itu adalah kesombongan. Makanya saya bilang kepada jemaah, kalau dipuji orang, jangan merendah. Cukup doa saja. Ya kan? Saya sudah sering sampaikan, itu petir. La haula wala quwata illa billah. Meriah. Oh, pesawat. Campur. Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, makanya kalau seandainya kita kalau dipuji orang, kita suka bilang apa biasanya? Kan saya sering bilang sama ibu-ibu, kalau dipuji jangan merendah, kalau rendah jangan meninggi. Banyak orang dipuji dia merendah, anda ada tuh berarti bohong. Kalau dipuji kan sering saya sampaikan doa kalau dipuji, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Kan gitu kan? Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangkan Allah, itulah makna dari takabur. Dia bicara nggak sesuai fakta, tak betul, dia anggap dia selalu di atas. Itu sombong, itu bisa mengakibatkan amal kita tertolak. Nauzubillah. Tak boleh. Oke? Clear? Nah, ujub. Yang kedua apa tadi? Ria. Kemudian yang ketiga takabur. Jadi takabur itu tidak boleh, melebih-lebihkan sesuatu. Kalau Allah kasih nikmat, jangan merendah, berarti tak mensyukuri nikmat Allah. Ustazah kan rendah hati itu bukan bohong. Banyak orang rendah hati tapi berbohong. Cantik ya tasnya, murahnya, padahal 10 juta harga ya. Boleh rendah hati, boleh tawadhu, tapi jangan bohong. Cantik ya bajunya,
biasa aja nyok. Beli di pasar. Padahal di mall. Cantik ya bajunya. Alhamdulillah. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan mi lebih cantik daripada apa yang dia ucapkan. Kan sesimpel itu aja. Cantik bu tasnya. Nggak ada, murah aja nyok. Padahal mahal. Tidak boleh berbohong. Hanya untuk merendahkan hati. Niat benar, cara salah. Ada yang mau tanyakan? Kenapa? Apalagi merendah-rendah nggak jelas. Silahkan masuk ke rumah saya, Bu. Inilah gubuk saya. Rumah cantik, dibilangnya gubuk. Itu tak mensyukuri. Nggak usah banyak-banyak cakap lah. Silahkan masuk, Bu. Titik. Dah. Jangan, ya inilah gubuk saya, Bu. Padahal rumah bagus. Katanya tawadhu, tapi salah arah. Silakan diminum, Bu, air putihnya. Ini yang ada, Nyo. Di dalam ada madu. Ada susu. Silakan diminum, Bu. Air zam-zam yang ada, Nyo. Padahal air. Jadi enggak usah. Ya, enggak usah berbasa-basi terlalu banyak jika sampai melanggar syariat. Kenapa? Pernah berbohong waktu ditanya harga tas. Berapa harganya, Bu? Apakah harus kita sebutkan? Tidak harus, ya. Tetapi tidak boleh merendahkan diri kalau udah ditinggikan oleh Allah. Misalnya nih ada yang bilang saya, Ustazah Nela nih pintar ya, makin lama makin pintar. Nggak ada dong. Biasa-biasa aja, Nyok. Kan nggak mungkin gitu. Sarok-sarok kuaci, Nyok. Kan nggak usah gitu. Ya udah, itu nikmat Allah. Kita syukuri. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Selesai. Oke? Yuk kita hafal semua. Allahumma. Allahumma. Lagi. Allahumma. Lagi. Allahumma. Lagi. Allahumma. Ja'alni. Ja'alni. Lagi. Ja'alni. Lagi. Ja'alni. Lagi. Ja'alni. Allahumma ja'alni. Allahumma ja'alni. Allahumma ja'alni. Allahumma ja'alni. Lagi. Allahumma ja'alni. Lagi. Allahumma ja'alni. Khairum mimma. Khairum mimma. Lagi. Khairum mimma. Lagi. Khairum mimma. Lagi. Khairum mimma. Allahumma ja'alni khairum mimma. Allahumma ja'alni khairum mimma. Lagi. Allahumma ja'alni khairum mimma. Doa kalau dipuji, Allahumma ja'alni khairum mimma. Allahumma ja'alni khairum mimma. Lagi. Allahumma ja'alni khairum mimma. Lagi. Allahumma ja'alni khairum mimma. Ya Dhunnun. Ya Dhunnun. Ya Dhunnun. Ya Dhunnun. Ya Zun, kok ya Dhunnun, salah saya. Bukan pakai za tapi pakai zo. Ya Dhunnun. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Lagi. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Lagi. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Nah, itu. Jadi kalau dipuji gitu. Cantik ya, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Cantik jilbabnya ya, ala murahan. Tak usah. Nggak juga perlu basa-basi kayak gitu. Cukup bilang Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ada teman saya tak suka dipuji. Dia takut sombong, ya biar nggak sombong baca doanya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Catat artinya, Allahumma, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ja'alni, jadikan kami. Ja'alni, Allahumma, ya Allah, ja'alni, jadikan kami. Jadikan kami, jadikan aku. Kok jadikan kami?
Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku. Ya Allah jadikan aku. Oke? Oke? Khairun, lebih baik. Ya Allah jadikan aku lebih baik. Hah? Jadikan, ya Allah jadikan aku lebih baik. Oke? Sampai situ? Ini hujan makin deras. Udah paham? Allahumma, ya Allah, ja'alni, jadikan aku khairun, lebih baik, mimma, dari apa-apa, mimma, dari apa-apa, yazunnun, yang mereka prasangkakan. Apa-apa, mimma, dari apa-apa, yazunnun, yang mereka prasangkakan. Oh, kan mantap tuh. Ya Allah jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia sangkakan. Ya Allah jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia sangkakan. Jelas suara? Bercampur hujan, petir, dan pesawat. Oke. Ya Allah jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia prasangkakan. Yuk semuanya, Allahumma. Allahumma. Lagi. Allahumma. Lagi. Allahumma. Ja'alni. Ja'alni. Lagi. Ja'alni. Khairum mimma. Khairum mimma. Lagi. Khairum mimma. Lagi. Khairum mimma. Ya zunnun. Ya zunnun. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Oke, semuanya lagi. 1, 2, 3. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Lurus depan saya sampai ke kanan. Semua, yuk. 1, 2, 3. Allahumma ja'alni khairum mimma yazun. Ya, kapal oleng kapten. Nah, coba dari ujung sana ibu sampai ke kanan. 1, 2, 3. Allahumma ja'alni khairum mimma yazun. Lagi. Allahumma ja'alni khairum mimma yazun. Iya, kamu ke ujungnya Zunnun. Macam tikus meninggal. Oke, lurus ke kiri. 1, 2, 3. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Oke, yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Jadi maksud saya itu tadi, yang rendah jangan tinggi, yang tinggi kalau dipuji jangan merendah. Saya punya teman kalau dipuji itu dia menceringi. Jangan puji aku, nanti aku merasa sempurna. Nggak usah, ya doa aja lah, gampang. Nah, pada lihat catatan masing-masing. Udah catat? Ini sudah pernah kita hafal kah? Belum pernah ya? Oh, belum pernah. Kalau sekedar alhamdulillah saja, itu boleh. Tapi kan itu memuji Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tapi kan kita tak bisa doa. Kan kita ngambil doa. Oh iya dong. Iya dong. Minta lagi dong. Wih, kamu cantik ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih cantik lagi daripada apa yang dia cakapkan, yang dia prasangkakan, daripada apa yang dia prasangkakan. Dibiasakan ya. Yang bahayanya kalau tidak ada yang muji, itu payah tuh. Ini kacamatanya cantik ya. Jangan. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Dihafal betul-betul.
Oke? Oke, satu poin lagi saja. Tadi sebab amal tertolak adalah ujub, kemudian ar-riya, kemudian at-takabbur. Ya. Yang dua, yang nomor 4. Sebab amal kita tertolak, nomor 4. Saya rasa nomor 4 ini aman sih. Kita tidak melakukan itu, tapi kita bahas aja lah sebagai sebuah ilmu. Adalah minum khamar. Minum khamar. Apa itu khamar? Minum minuman keras yang tidak halal dalam agama Islam. Ada orang minum minuman keras, na'udzubillah, ada dia juga ibadah, itu amalnya tertolak. Ada orang minum minuman keras, saat satu ketika, di satu waktu dia mengaji Quran, aku minum minuman keras, tapi aku ngaji, amal tertolak. Minum minuman keras tidak bisa. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Jauhkan itu khamar. Yuk kita masuk pembahasan sedikit, sekedar ilmu, karena kita tidak mungkin minum khamar, tidak ada insyaallah. Khamar itu saya banyak dapat informasi dari teman-teman saya filsafat. Mereka membantah, mengajak saya berdebat. Dia ngomong gini, Ustazah katanya, khamar itu kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar, setiap khamar adalah haram. Kan itu dalilnya Ustazah, kata dia. Betul, kata saya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar, setiap khamar adalah haram. Oh, berarti boleh Ustazah kalau nggak sampai mabuk. Ada yang ngomong kayak gitu. Berarti boleh Ustazah kalau nggak sampai mabuk. Cuman sikit. Kan nggak mabuk. Dia kan haram karena mabuknya. Salah. Itu orang belum paham. Bahwa dalam dalil lain dikatakan al-haramul kham li dzatihi. Haramnya khamar karena zatnya, bukan karena mabuknya. Jadi mau setetes, 2 tetes, 1/4 tetes, secuil. Al-haram li dzatihi. Haram karena zatnya. Kalau nggak memabukkan berarti nggak apa-apa. Nggak bisa agama Islam diakal-akali seperti itu. Ya, bahwa walaupun sedikit dia tetap haram dan amal tertolak. Na'udzubillah. Semoga bermanfaat ya. Oke, demikian. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak kita cukupkan. 2 minggu lagi kita cambung lagi di sini. Ini kan berjalan, alhamdulillah. Tapi menjabarkan fitnah bagi orang lain itu macam-macam gitu. Melanggar syariat. Contoh. Ini kan aku pakai ini, pakai ini. Pokoknya penampilan lah gitu. Akhirnya orang anggap apa? Anggap orang itu Sombong. Oke. Oke. Ini penting, pertanyaannya penting. Coba dengar supaya kita tahu nih, mana boleh, mana enggak boleh. Enggak gambling terus nih kita jadi jamaah nih. Ustazah, saya berpenampilan. Katakan kerudung saya mahal, jam tangan saya mahal, baju saya mahal gitu ya. Niat kita cuman berpenampilan, ya kita mampu beli. Tak ada niat sombong. Ya tapi memang itu pula level kita. Karena rezeki banyak, nak mungkin gak hidup susah terus. Kan Imam Malik aja pakaiannya dari baju emas, kudanya 200 ekor kuda. Ya kan? Kudanya kuda perang, hartawan. Jadi boleh nggak ibu berpenampilan bagus saat ibu mampu? Silakan. Ibu kan, saya kan nggak sombong Ustazah. Kalau nggak sombong nggak apa-apa. Tapi mendatangkan fitnah. Orang jadi nganggap saya sombong. Orang itu dengan Allah menjadi tanggung jawabnya. Kita dengan Allah tetap tanggung jawab kita. Jadi kalau kita nggak sombong nggak ada masalah. Orang tuh nganggap kita sombong, urusan dia dengan Allah. Atau sebaliknya, kita sombong, kita dapat dosa. Orang itu nggak nyangka kita sombong, orang itu nggak ada masalah. Jadi sebenarnya, dosa dan pahala itu tanggung masing-masing. Ada orang berfoto macam nih, sok. Wih, pamer jam. Kata orang, saya nggak mau berfoto kayak gini, nanti dikira pamer jam. Yang penting kita nggak pamer. Penting kita cuma mau berfoto kayak gini, nutupin jerawat misalnya. Terus orang bilang kita pamer, urusan dia dengan Allah. Foto itu netral, tergantung kita cara memandangnya. Dia kalau orang udah seuzon, apa aja kita semua jelek bilang. Berfoto ibu mesra dengan suami, mengamuk dia. Itu aja bangga. Aku udah 4 suami aku, santai aja punya wata dia. Nah itu tuh kalau orang udah seuzon. Maka sering saya bilang, selagi kita tak melanggar syariat, jangan pikir cakap orang.
Sampai mabuk. Kesedaran nggak apa-apa. Itu kan bukan khamar. Ya, makanya indikator khamar itu haram bukan karena mabuknya, tapi karena zatnya. Tapai secara zat tidak haram. Makan aja, nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Jadi ibu jangan suka banyak pikir-pikir. Ya, ganti kacamata, nanti apa kata orang. Yang penting ibu nggak niat untuk sombong. Sudah. Cara berfoto dipikir dulu apa kata orang. Menjadi kita mau berfoto nih. Selagi nutup aurat berfoto-foto lah. Kan nutup aurat. Oh, nggak boleh Ustazah. Berfoto itu nggak boleh. Karena nanti memancing syahwat. Kan ibu fotonya nutup aurat. Bukan ibu foto seksi. Sekarang apa beda foto dengan dunia nyata? Ibu kan keluar rumah nampak orang juga. Tapi kan nutup aurat. Gitu juga dengan foto. Selagi nutup aurat, nggak ada masalah. Tapi kalau berfoto itu bengkok-bengkok lah pinggang ibu. Nah, itu baru masalah. Ini di pengajian berfoto cuman kayak gini doang pandainya. Pas jalan-jalan terangkat kaki sebelah, itu masalahnya ya. Jadi jangan berlebihan. Waktu pengajian kalem. Jalan-jalan kulu kasok, kepala bawah, kaki atas. Selagi tak nampak aurat. Oke? Ya, demikian ya. Silakan. Silakan. Ya kan? Ada orang minum bir hitam katanya obat. Oh. Apa itu orang? Baik, pertanyaannya bagus. Ada orang minum bir hitam. Bir hitam itu adalah haram karena dia khamar untuk obat. Tidak bisa. Oh, itu kan darurat Ustazah. Darurat boleh selagi darurat itu dikatakan darurat kalau nggak menyebabkan kematian. Selagi ada obat yang halal, halal dulu. Tidak boleh makan yang haram selagi masih ada yang halal. Contoh, kita terjebak di hutan. Katanya kalau terjebak di hutan nggak ada makanan, boleh makan ular. Salah, makan dulu daun. Makan dulu ranting pohon. Makan dulu buah-buah. Makan dulu yang halal, daun-daun. Nggak ada padang pasir terjebak, cuman ular yang ada, baru gas ular itu. Jadi yang namanya darurat, itu sampai menyebabkan kematian. Jangan dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat. Hujan lebat, mau ngambil jemuran, darurat, buka aurat, nggak bisa gitu. Kenapa kok buka aurat ngambil jemuran? Darurat saja, nggak bisa. Darurat itu kalau menyebabkan kepada kematian. Ya, kalau belum mati jadi buatnya, nggak boleh tuh kita melakukan yang haram. Oke? Ya. Sekarang ini kan darurat tuh standarnya apa? Standar darurat adalah menyebabkan kematian kita. Nah, itu darurat. Hah? Ya boleh makan yang haram kalau mati kita nggak ada lagi selain itu. Kan ada miskin kan Boleh. Bu, nanti kapan-kapan kita bahas, tapi ini panjang. Saya jawab. Tapi kalau cuma dioles gimana Ustazah? Bu, tapi nanti pembahasannya panjang di pertemuan berikutnya. Tidak semua yang haram adalah najis. Ada haram dimakan, tak najis dipegang. Haram dimakan, tapi tidak najis dipegang. Tapi kalau kita makan haram, contoh uang haram, pegang, enak. Uang haram pegang nggak apa-apa. Kau mau masuk penjara, kenapa? Korupsi, sini lu pegang dulu duit nih. Haram, tapi tak najis. Haram, tapi tak najis. Contoh, makan kucing. Haram makan kucing, dipegang najis nggak? Itu nanti bab fikihnya beda lagi tuh, panjang kaji. Jadi, kucing haram, tapi tak najis. Ya? Boleh pegang kucing? Boleh. Ada yang haram, najis. Apa contoh? Oh, cepat. Anjing menurut agama Islam. Anjing haram dimakan, najis dipegang. Bab 1 haram bab 1. Bab 1 tahu bab 1 kan? Biar nggak terlalu vulgar kita.
haram dimakan, najis dipegang. Ya kan? Yang tadi ibu jawab, haram dimakan, tak najis dipegang, tak apa-apa. Nah. Sekarang saya tanya, cacing, haram dimakan? Cacing haram, Besti. Itu hidup di dua alam. Binatang hidup di dua alam haram. Cacing haram? Pegang najis? Tidak. Jadi kalau ada ibu cacing, kata orang ditumbuk cacing tuh, tempelkan di ujung jari, nanti jadilah jari Power Rangers misalnya. Tidak apa-apa. Karena tidak semua yang haram adalah najis. Nah, ini banyak sekali nanti pembahasan. Yang jelas boleh di luar, tak boleh dimakan. Oke, ada orang makan cacing, makan cicak, tidak boleh untuk kesehatan selagi masih ada yang halal. Kalau sudah pernah melakukan, ya sudah. Kadang-kadang di rumah sakit ada turun panas, orang tuh makan cacing itu langsung turun panasnya. Ya, apapun itu tak bisa kecuali tak ada lagi obat lain. Obat tipus banyak, dokter banyak, ilmu banyak, teknologi banyak. Ya, dioles boleh, dimakan nggak boleh. Yang lalu biarlah berlalu. Yang sudah pernah makan cacing untuk obat tipus, dia boleh kita makan yang haram. Oh bu, kalau ibu nggak minum obat cacing nih, ibu meninggal nih besok nih. Ada hasil penelitian nih darah ibu begini, itu makanlah. Tapi kalau masih ada yang lain, walaupun lambat, lebih baik pilih lambat tapi Allah ridho daripada cepat Allah tak ridho. Tapi kan itu udah lewat. Yang lalu biar berlalu. Oke? Cukup apa? Ada teman bilang minum kencing sendiri, obat katanya. Tak bisa, haram. Ada kawan dokter Haram, najis. Boleh kalau udah tak pakai itu mati. Itu baru boleh. Tak pakai itu mati tak. Jadi kita harus pakai itu. Kalau nggak pakai itu kita meninggal. Itu baru boleh. Oke? Cukup? Enggak, kepiting dua alam tapi nggak lama di darat. Nggak bisa lama-lama di darat, mati. Kepiting boleh. Belut, kata ibu dua alam. Enggak. Belut itu coba kalau dia ke darat, mati dia. Cuman dia bisa nggak lama. Oke? Cacing bisa dua-dua. Cacing itu haramnya banyak, Bu. Satu, karena dia menjijikkan. Kemudian yang kedua, karena dia hidup di dua alam. Kepiting itu kalau dia di darat terus-terus mati. Jadi dia hewan laut. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Demikian ala azhinniyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana bis salam wa dakhalna al-jannata darus salam tabarak